Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. saya tepat waktu terus. Nah, Andanya yang lalai, saya nggak mau tahu. Topik praktek hari ini adalah masalah DSS. Ini aplikasi nanti bisa Excel, bisa Microsoft Access, dan apapun Anda harus mencoba. Bahan sudah saya kirim, nanti Anda perhatikan dan lihat share screen saya dulu dalam bentuk presentasi PowerPoint. Nah, ini slide-nya cukup banyak, tapi mumpung ini mungkin tidak semuanya dulu, jadi bertahap. Di metode optimasi itu nanti bisa kita lihat metode-metode apa saja. Nah, kita lihat metodenya ada tabel keputusan, pohon keputusan, kemudian multi atribut decision making. Nah, ini yang banyak nantinya. Lanjut, ini sejarah, kita abaikan saja karena kita praktikum. Ini juga. Nah, kita sampai kepada yang pertama dulu, yaitu tabel keputusan. Nah, tabel keputusan merupakan metode keputusan yang cukup sederhana. Nah, metode ini menggunakan bantuan tabel yang berisi hubungan antara beberapa atribut dan mempengaruhi atribut tertentu. Itu maksudnya dengan tabel. Oke, tabel keputusan. Nah, nilai kebenaran suatu kondisi diberikan dengan nilai logika dari setiap atribut. Atribut EK, itu simbolnya nanti. Hanya ada dua nilai kebenaran EK itu, benar dan salah, true dan false. Secara umum, tabel keputusan berbentuk elemen 1 sampai elemen K, di mana D adalah nilai kebenaran suatu kondisi, di mana EI adalah nilai kebenaran atribut KI. Nah, itu rumusnya yang harus Anda perhatikan. Kemudian sebagai contoh langsung, jurusan teknik informatika akan melakukan rekrutmen asisten untuk beberapa laboratorium di lingkungan. Nah, persyaratannya untuk menjadi asisten suatu laboratorium ditentukan oleh beberapa nilai mata kuliah. Nah, setiap laboratorium dimungkinkan memiliki syarat nilai yang berbeda. Nah, itu dia maksud dari kasusnya. Saya pindah slide tayang. Nah, kita lihat ini. Nah, ini dia tabel keputusan tadi. Nah, jadi nanti Anda buat dengan Excel supaya mudah memahaminya. Variabel logikanya E1 sampai E berapa, lihat nanti. Ya. Nah, ekspresi logikanya seperti ini. Nah, Anda bisa melihat nanti di slide yang sudah saya kirim. Ekspresi logika begini, memiliki IPK besar dari 3, maka jawaban tabel keputusan E-nya apa? Nah, jawabannya iya. Ya, syaratnya nanti sebagai apa dia? Nah, itu yang ditempatkan. Lalu untuk E2 minimal di tengah duduk di semester 3. Jadi sudah semester 3 dia, kalau semester 1 dan 2 itu belum bisa. Jadi kalau IPK kurang dari 3 juga tidak bisa. Jadi jawabannya ya, yaitu dalam artian true. Kemudian yang ketiga, nilai mata kuliah algoritma minimal A, berarti iya. Nah, ini sudah bisa ditempatkan sebagai asisten untuk di labor pemrograman informatika. Ya. Nah, lalu kalau dibaca lagi untuk laboratorium yang nomor 2, nah, itu IPK besar dari 3, 4-nya mata kuliah kecerdasan A. Nah, itu bisa ditempatkan. Persyaratan lain tidak dipenuhi. Nah, untuk yang ketiga, itu sebagai laboratorium sistem informasi. Syaratnya 1-2 harus terpenuhi. Kemudian syarat yang kelima tadi apa? E5-nya. Basis data harus A. Nah, berarti itu dia. Dan seterusnya. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, saya rasa tidak sulit. Anda membuat dalam bentuk tabel Excel nanti ya, supaya mudah. Jangan dengan Word. Di Excel ketika mengetikkan sesuai kolom-kolom seperti ini. Nah, nanti bukan hanya untuk asisten, jika Anda mau beli rumah, buat ekspresinya seperti ini. Jika Anda mau beli mobil, juga buat ekspresinya seperti ini. Jika Anda mau beli motor, beli HP, dan segala macamnya, bisa dibuat seperti ini. Juga termasuk nanti jika Anda mau cari calon suami atau istri,
itu juga bisa dilihat seperti ini. Nah, itu yang harus Anda pahami untuk tabel keputusan. Ya, nah, mudah-mudahan bisa paham yang pertama. Saya lanjut untuk yang kedua. Di tabel keputusan sudah, nah, masuk nanti ke pohon keputusan lagi. Nah, contohnya ini, ya, lihat nanti buat dari tabel keputusan sampai menjadi pohon keputusan. Saya pindah slide. Nah, lihat di sheet 1 ini belum saya kirim ya, ini gabungan ini. Nah, contoh ini nanti Anda baca. Jadi seorang dosen harus melakukan penelitian, pengabdian dan segala macam. Bagaimana yang dikatakan dosen produktif dan kurang produktif dan seterusnya. Lalu atribut yang digunakan untuk penilaian yaitu jika jumlah karya ilmiahnya ada yang dihasilkan, jika jumlah bahan ajar yang dihasilkan, jika referensi yang dihasilkan. Nah, bagaimana kategorinya? Nah, kategorinya buat seperti ini. Jika besar dari 6, ini sangat produktif untuk C1. Dan jika C2-nya, jumlah dikta besar dari 2, ini juga sangat produktif. Dan jika jumlah referensi yang dihasilkan besar dari 1, ini juga sangat produktif. Nah, begitu seterusnya sesuaikan dengan aturan yang ada. Produktif juga kalau dikatakan ini 5 atau 6. Nah, 5 atau 6 ini besar dari 6 ya, berarti ini 7. Ini besar sama dari 2. Nah, berarti ini produktif, ini tidak dipertimbangkan. Dan seterusnya untuk tabel keputusan. Dari tabel keputusan, kita beranjak menjadi pohon keputusan. Ini pohon keputusannya ini akan dirubah seperti ini. Ini kebetulan selain Anda lihat ini terjadi 2 kali sebenarnya, tapi ini bisa 1 kali yang Anda buat nanti hilangkan. Nah, jadi dari sini kita merujuk ke ini ya, supaya kelihatan. Ya, nah lihat bagaimana membuat pohon keputusan. Nah, untuk membuat ini boleh Anda gunakan Microsoft Visio atau Microsoft Word atau Microsoft Excel, terserah Anda mana yang mudah. Ya, buat gambarnya. Nah, berarti kan untuk C1. Nah, Anda berangkat dari C1. Nah, buat C1 gimana? Nah, panahnya ke bawah ya, bukan ke atas. Nah, sangat produktif apa? Apabila besar dari 1 ini. Nah, kemudian besar dari 2. Kemudian besar dari 3. Ini untuk C1. Ya. Nah, lalu kapan dikatakan ini sangat produktif? Sudah sesuai dengan ini kan? Nah, kalau dia produktif bisa dilihat dari sini lagi. Nah, apabila besar sama dari 2 atau ini, nah, larinya ke sini juga. Nah, itu dia buat pohonnya. Ya. Nah, kemudian kalau cukup produktif, lihat ini besar dari 1, kemudian ini kembali ke sini. Kurang produktif 1 atau 2 saja, yang lain tidak dipertimbangkan. Jadi yang tidak dipertimbangkan tidak ditampilkan. Lalu tidak produktif yang tidak ada sama sekali. Nah, itu dia yang pohon keputusan. Oke, bisa dipahami untuk yang pohon keputusan. Ya, mudah-mudahan bisa, tidak ada pertanyaan. Saya rasa nanti bisa Anda buat 2 fungsi tadi, kalau Anda mau beli rumah, buat yang seperti ini, mau beli HP buat yang seperti ini, ya. Nah, lalu alternatifnya ini, ya, kalau Anda buat skripsi juga bisa dibuat seperti ini, contohnya pertimbangan-pertimbangannya, ya. Atau Anda boleh ganti ini, tidak harus sangat produktif, baik sekali, baik, cukup baik, dan seterusnya. Ya, jangan kaku dengan yang seperti ini. Nah, itu yang harus Anda pahami untuk menyatakan kategori tadi. Ya, atau zaman sekarang OTG, apalagi kalau dibawakan ke COVID, apa namanya kategorinya. Nah, silakan dibuat seperti itu. Nah, itu dia untuk yang kedua pohon keputusan. Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Saya lanjut. Stop ini dulu, saya lanjut ke PowerPoint kembali. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke metode ya. Nah, metode MET.
Ya, MET tadi apa? Multi attribute decision making. Jadi kalau yang tadi yang sederhana, yang simpel, kalau ini yang multi. Nah, contoh nanti Anda harus baca ini alternatif apa, atribut apa, lanjut. Juga definisi, bobot, dan segala macamnya. Anda pahami juga, kalau tidak dipahami nanti sulit. Dia akan berada dalam bentuk matrik. Nah, jadi matrik keputusan. Bacanya ingat, X11 baris dulu sampai ke belakang, dan ini baris yang kedua. Jadi M1 dan L1. Nah, di mana nanti jika mencari nilai bobot menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut diberikan sebagai W, jadi W1, W2 dan seterusnya. Nah, ini ratingnya kenal dengan X, bobot dengan W, ya. Terus malah dia yakinnya nanti adalah untuk rankingan. Nah, ranking itu nanti yang jadi tabel keputusan. Jadi kalau promosi jabatan di kantor atau di mana itu ada rankingan dulu. Nah, nanti siapa yang diusulkan, apakah nomor 1 atau nomor 2, itu keputusan di tangan pimpinan. Oke. Nah, ini dia. Lalu nanti ini dalam bentuk bagan seperti ini dia. Kemudian metodenya cukup banyak, tetapi saya mungkin hanya 2 aja, yaitu show dan WP. Ini pembahasannya cukup panjang ya. Nah, sekarang show. Nah, kepanjangannya itu penciptanya itu, nah, ini proses normalisasi dalam bentuk matrik. Nah, kemudian jika Anda melihat rumus formulanya, di mana Anda harus baca seperti ini. Ya, ini keuntungan dan ini biaya. Anda harus menentukan mana yang keuntungan dan biaya. Lalu preference-nya adalah ini rumusnya. Di VI lebih besar mengindikasi bahwa alternatif AI lebih terpilih. Nah, sebagai contoh, perguruan tinggi akan milih seorang karyawan yang diposisikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria yang perlu dilakukan. Nah, tes pengetahuan, praktek ini, tes ini, dan segala macamnya. Jadi ini yang menentukan. Ya. Nah, bagaimana mencarinya? Mengambil keputusan dan nanti diberi bobot. Sama dengan saya memberi nilai bobot mata kuliah Anda, diberi bobot dulu. Ini ada kriteria. Nah, pembobotan itu dalam bentuk presentasi untuk 4 tadi. Ya, C1 ini, C2. Yang 4 itu yang mana? Maksudnya yang ini. Ya. Lalu ada 6 orang yang calonkan atau lebih. Nah, nanti dibuat simulasinya. Nah, lalu kita bisa melihat tabel alternatif setiap kriteria. Nah, jadi ini yang menilai tentu ada timnya ya, nah, diberi angka seperti ini. Lalu nanti dicari. Ya. Nah, saya pindah slide untuk memudahkan. Nah, ini keterangannya tadi, saya lanjut aja. Nah, ini. Nah, ini dia tadi. Ini didapat dari tim yang menilai ya, menilai yang 6 ini. Nah, kemudian dilanjutkan prosesnya seperti ini. Nah, ini mencarinya gimana? Nah, ini normalisasi diperhatikan. Ini 70 nilai ini dia. Ya. Lalu diambil rata-rata maksimum dari ini. Nah, 70, 50. Kelihatan, Pak. Oh, sorry. Tabelnya nggak jalan, Pak. Sudah kelihatan tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini diperhatiin ya. Ini dari soal yang sudah ada ya. Ini datanya ada tim penilai yang masukkan. Nah, lalu ini dia yang kita proses selanjutnya. Jadi untuk R1 dan seterusnya seperti ini. 70 dari sini, nilai pertama si Indra, dibagi rata maksimal dari ini. Dari apa istilahnya? Kolom. Ya, bukan baris, kolom ya. Nah, lalu kita dapatkan ini 70 bagi 85, karena yang tertinggi 85. Dapat ini ya untuk R11. Nah, untuk mencari yang kedua ini salah ya. 50 harusnya. R1 ya, ini 50 kena 50. Berarti yang tertinggi berapa? Ini oh, bukan ini. Ini dia. 50 untuk Roni. Ya, ini bukan 70 ya, ini ada kesalahan ini. 50 untuk Roni. Yang tertinggi 85. Dapat seperti ini. Kemudian lanjutkan untuk yang Putri
85 nanti ini kebetulan contoh ya, dan seterusnya ini. 85 cari yang tertinggi, berarti dia sendiri yang tertinggi. Dapat 85, dapat 1 nanti. Ya. Dan seterusnya. Seterusnya untuk kolom ini. Nah, nanti untuk kolom 2 juga lanjutkan. Jadi matrik ini cukup banyak yang harus Anda kerjakan. Kalikan berapa ini? Ini 6 kali 6, ya 6. Jadi 6 kali 4, berarti berapa yang Anda cari kita? 24 ya, 24 normalisasi. Hasil dari normalisasi ini kita lihat seperti ini. Nah, itu prosesnya. Nanti bagaimana Anda buat secara Excel yang lebih mudah. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil normalisasi ini. Ya, dapat hasil normalisasinya. Lalu proses bobotnya tadi tolong diingat. Nah, ini dia. 0,35 untuk C1, C2, dan seterusnya. Nah, maka rumusnya sesuaikan dengan aturan tadi, dikali yang 6 itu. Di 0,35 dikali, ini kali ya, bukan seperti ini saja, kali 0,82 tambah dan seterusnya. Dapat angka ini. Dan seterusnya. Sehingga dari alternatif ini diperoleh angka yang maksimal. Nah, mana dia itu yang maksimal nanti? Siapa yang terpilih nih? Halo, siapa yang terpilih? Yang terkecil atau yang termaksimal? Ratna. Siapa yang terpilih? 0,93. Iya, Pak. Ratna. Nah, itu dia. Nah, jadi itu dia membantu untuk melakukan seleksi promosi karyawan dan lain-lainnya nanti. Bukan hanya promosi karyawan ya. Jika Anda mau beli HP, kriterianya apa? Nah, Anda beli HP, apa yang Anda kejar? Harganya kah, mereknya kah, memorinya kah, atau apalagi yang lain? Halo? Halo? Halo, 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 kok tidur? Mereknya Ya, Pak. 5. Nah, kalau saya cenderung bukan merek untuk zaman sekarang. Performanya, Pak. Apa? Performanya, Pak. Bukan performa. Kalau saya istilahnya spek. Apakah performa sama dengan spek? Nah, maksud Anda? Ya atau enggak? Sama? Ya, Pak. Ya, oke. Boleh. Jadi, zaman sekarang kebutuhan kita terpaksa beli HP yang maksimal adanya ya, memorinya, karena begitu banyak lalu lintas data yang masuk dan kita rekam. Ya. Nah, bukan harga ya, bukan merek. Nah, mungkin orang lebih cenderung memilih apa? Redmi ya. Redmi atau Xiaomi, saya lupa. Itu dia produknya. Oke, itu salah satu contoh. Nah, Anda harus membuat nanti contoh tugasnya, belum membuatkan soalnya, tetapi masing-masing Anda nanti harus membuat 3 kasus tadi, mulai dari tabel keputusan, pohon keputusan, dan metode yang pertama ini show. Nah, untuk yang berikutnya nanti Anda pelajari dari slide dulu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Buka kamera lah. Belum, Pak. Nah, belum, berarti pekerjaan Anda pagi ini, karena Anda jual Anda kan jam 8 sampai jam 10 dengan saya kan? Ya, berarti absennya di Moodle juga, di Bitly sudah, absen Moodle sudah saya open, lalu kirim jawaban Anda ke WAG atau email yang sudah saya sediakan. Ya, 3 macam tadi, masing-masing Anda harus memberi contoh. Jangan contohnya yang sama, si Yupita Rizky beli HP, si Vivi beli HP juga, nggak boleh. Jadi Anda harus menulis. Si Nafsa dia mau beli rumah karena mau merit lagi. Ya Nafsa. Halo Nafsa, kamu tidur nggak Nafsa? Mute. Nafsa Anissa. Halo Nafsa. Nah, kedengaran. Tika, kamu tidur Tika? Tidak, Pak. Nah, kamu apa idenya? Mau beli apa? Jangan hanya membeli ya, boleh pilihan-pilihan lain. Rencananya HP, Pak. Cuman tengok nanti.
Ya, coba jangan bentrok dengan teman ya. Baik, Pak. Ya, boleh Anda mau beli pesawat, silakan aja, tapi kriterianya Anda harus paham. Nafsa, kamu beli apa, Nafsa? Nah, ada mas. Mau beli apa, Nafsa? Mau beli rumah? Coba nanti Pak. Nah, atau mau cari suami? Oh jangan Pak, udah punya Pak. Kok jangan, kan boleh-boleh aja kriterianya dibuatkan. Ya, silakan nanti masing-masingnya harus mencari contoh yang berbeda. Jangan sama nanti ya, karena tadi ada yang si Tika mau beli HP, ya, jangan pula yang lain nanti ada. Nikita, kamu apa, Nikita? Halo, Nikita. Halo. Banyak yang tidur ya. Nur Hamida. Nur Hamida. Nur Hamida ada? Iya, Pak. Kamu apa idenya? Ada, Pak. Apa idenya? Idenya mau buat apa? Rencana mau beli apa? Wah, mobil, pesawat. Beli mobil aja. Ya, jadi enggak harus Mobil aja, Pak. kasusnya tidak harus membeli semuanya ya. Ya, jangan nanti Anda kebetulan Oh, iya, membeli aja semuanya. Tolong diingat nanti saya tolak ide-idenya. Jadi Anda harus menciptakan ide. Pekerjaan Anda semuanya ada 3. Tabel keputusan, pohon keputusan, dan metode show tadi. Oke, cukup jelas keterangan saya. Silakan Anda kerjakan, dibuat dan dikirim. Iya, Pak. Saya tunggu sampai jam 10. Absen sudah open dari jam 7 sampai jam 10. Terima kasih. Absen saya tadi apa? Pak, absennya Absen tadi apa, Pak? Moodle. Di Moodle Iya, juga udah sudah, Pak. sudah kan? Sudah bisa dibuka kan? Baca apa? Tapi apa semua, Pak? Tapi otomatis apa, Pak? Ya, Sudah alfa Pak, belum diisi sudah alfa Pak. Absen di Google. tanggalnya enggak? Nanti saya perbaiki. Ya, absennya diisi. Iya Oke, Pak. saya ending ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya,